Halo, para penjelajah kosmos di bumi. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita menyelami misteri cuaca antariksa dan dampaknya pada planet biru kita. Siap-siap, karena minggu ini kita akan menghadapi serangkaian kejutan geomagnetik yang datang langsung dari jantung tata surya kita. Hook, intrik, gelombang yang tak terlihat, sudah bergerak menuju bumi. Dalam beberapa hari ke depan, matahari akan melancarkan serangkaian serangan energi yang mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya akan terasa di seluruh penjuru bumi. Dari badai ringan hingga gelombang yang lebih intens, minggu ini menjanjikan dinamika yang membuat kita semua perlu sedikit waspada. Perakiraan umum minggu ini, gelombang aktivitas geomagnetik sedang hingga kuat. Minggu tanggal 12 hingga 18 Januari 2026 akan menjadi periode yang moderat hingga tegang dari segi cuaca antariksa. Kita akan menyaksikan beberapa gelombang aktivitas geomagnetik, terutama dipicu oleh lubang korona yang terus-menerus memuntahkan angin matahari berkecepatan tinggi. Jangan kaget jika terjadi perubahan mendadak dalam intensitas, karena matahari selalu punya cara untuk memberikan kejutan. Pencerahan ilmiah singkat, memahami badai magnetik. Jadi, apa sebenarnya badai magnetik itu? Singkatnya, ini adalah gangguan pada medan magnet bumi yang disebabkan oleh masuknya energi dan partikel dari matahari. Fenomena ini biasanya dipicu oleh tiga hal utama. Pertama, jilatan api matahari. Ledakan energi dahsyat di permukaan matahari. Kedua, coronal mass ejections. CME, atau lontaran massa korona, yaitu awan plasma dan medan magnet yang sangat besar yang dilepaskan ke luar angkasa. Dan ketiga, lubang korona. Area di korona matahari yang lebih dingin dan padat sehingga memungkinkan angin matahari berkecepatan tinggi keluar dengan mudah dan mengarah ke bumi. Ketika partikel-partikel bermuatan ini mencapai bumi, mereka berinteraksi dengan magnetosfer kita, menciptakan badai yang dapat memengaruhi segalanya, mulai dari teknologi hingga kesehatan manusia. Untuk mengukur kekuatan badai, kita menggunakan autoindeks KPAM, skala dari 0 hingga 9. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat badainya. KP5 atau lebih tinggi diklasifikasikan sebagai badai geomagnetik, yang kemudian dikelompokkan ke dalam peret tingkat G, dari G1, minor hingga G5, ekstrim. G1 menandakan badai kecil, sementara G5 adalah badai ekstrem yang dapat menyebabkan gangguan serius. Kalender badai magnetik. Mingguan, 12–18 Januari 2026, menyelami dinamika kosmik. Mari kita bedah hari demi hari untuk memahami apa yang menanti kita. Senin, 12 Januari 2026. Minggu dimulai dengan tingkat aktivitas geomagnetik yang tidak stabil hingga aktif. Perakiraan menunjukkan nilai KP sekitar 4. Meskipun belum mencapai ambang badai G1, kondisi ini sudah cukup untuk membuat mereka yang sensitif merasakan dampaknya. Angin matahari berkecepatan tinggi dari lubang korona akan menjadi pemicu utamanya. Selasa, 13 Januari 2026. Bersiaplah. Karena pada hari Selasa, kita diprediksi akan mengalami badai geomagnetik minor, G1. Dengan nilai KP diperkirakan mencapai 5, AP20. Ini adalah level badai pertama, dan dipicu oleh pengaruh lubang korona berulang. Dampaknya mungkin terasa pada kesehatan, dengan peningkatan risiko sakit kepala atau kelelahan. Teknologi navigasi GPS GLONASS mungkin mengalami sedikit gangguan. Rabu, 14 Januari 2026. Badai G1 yang dimulai hari sebelumnya kemungkinan akan berlanjut pada hari Rabu. Dengan nilai KP tetap di sekitar 5. Ini menandakan puncak aktivitas di awal minggu. Jangan kaget jika Anda merasa lebih mudah tersinggung atau mengalami masalah tidur. Ini adalah dinamika kosmik yang bekerja. Kamis, 15 Januari 2026. Setelah 2 hari yang intens, kita akan memasuki periode yang tenang hingga tidak stabil. Nilai KP diperkirakan turun ke 2–3. Ini adalah jendela ketenangan yang sangat dinanti, memberikan kesempatan bagi bumi dan penghuninya untuk sedikit bernapas. Manfaatkan waktu ini untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jumat,
16 Januari 2026. Kondisi tenang hingga tidak stabil akan berlanjut pada hari Jumat, Isubana, dengan nilai KP yang masih rendah, 2-3. Ini adalah hari lain untuk pemulihan sebelum gelombang aktivitas berikutnya tiba. Nikmati ketenangan sebelum badai berikutnya datang. Sabtu, 17 Januari 2026, hari paling berbahaya. Minggu ini, inilah hari yang perlu Anda tandai di kalender. Perakiraan menunjukkan gelombang badai geomagnetik minor G1 kembali menghantam. Dengan nilai KP diperkirakan mencapai 5. Tejawab. Ini adalah bagian dari periode gangguan yang lebih panjang yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pemicunya lagi-lagi adalah angin matahari berkecepatan tinggi dari lubang corona. Pada hari ini, dampak pada kesehatan bisa lebih terasa dan potensi gangguan pada teknologi satelit atau jaringan listrik bisa meningkat. Minggu, 18 Januari 2026. Badai G1 yang intens yang dimulai pada hari Sabtu kemungkinan akan berlanjut hingga hari Minggu. Dengan nilai KP tetap di sekitar 5, kui. Ini adalah penutup minggu yang tegang, menjaga bumi tetap dalam kondisi badai minor. Waspadalah terhadap kelelahan kronis dan gangguan pada peralatan komunikasi. Kemungkinan konsekuensi, lebih dari sekadar sakit kepala. Badai magnetik bukan hanya fenomena antariksa yang jauh, dampaknya bisa sangat nyata di bumi. Di sisi teknologi, badai geomagnetik dapat memengaruhi sistem navigasi seperti GPS dan GLONASS, menyebabkan ketidakakuratan atau bahkan pemadaman sementara. Komunikasi radio frekuensi tinggi juga rentan terhadap gangguan, terutama di lintang tinggi. Selain itu, jaringan listrik waditas berisiko mengalami lonjakan arus yang dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan pemadaman listrik. Satelit, terutama yang berada di orbit rendah, bisa mengalami masalah orientasi atau bahkan kerusakan. Rekomendasi praktis, menjaga diri dan teknologi Anda. Untuk kesehatan, 1. Istirahat, cukup. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas, terutama pada hari-hari badai. Tidur yang cukup dapat membantu tubuh Anda mengatasi stres geomagnetik. 2. Hindari stres berlebihan, kurangi aktivitas yang memicu stres, dan cobalah teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. 3. Hidrasi. Minumlah banyak air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. 4. Nutrisi. Seimbang. Konsumsi makanan sehat dan hindari makanan berat, berlemak, atau terlalu manis. Batasi juga konsumsi kafein dan alkohol. 5. Perhatikan diri. Jika Anda memiliki kondisi medis yang sudah ada, pantau gejala Anda dengan cermat dan pastikan obat-obatan Anda tersedia. 6. Konsultasi medis. Jika gejala Anda parah atau mengkhawatirkan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Untuk teknik dan keseharian. 1. Perbarui perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak pada perangkat elektronik Anda selalu diperbarui untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. 2. Siaga listrik. Untuk badai yang lebih kuat, pertimbangkan untuk menyiapkan senter atau power bank jika terjadi pemadaman listrik singkat. 3. Navigasi alternatif. Jika Anda mengandalkan GPS, siapkan alternatif seperti peta fisik atau pastikan Anda mengetahui rute secara manual. 4. Komunikasi. Untuk komunikasi penting, pertimbangkan saluran cadangan jika komunikasi radio terganggu. 5. Cadangkan data. Secara umum, selalu baik untuk mencadangkan data penting Anda jika terjadi gangguan pada perangkat elektronik. Peringatan penting PLIT. Perpisahan. Tetap terhubung dengan kosmos. Ingatlah, perakiraan cuaca antariksa adalah ilmu yang terus berkembang. Meskipun kami menggunakan data terbaru dan paling akurat dari Laboratorium Astronomi Matahari Terkemuka, alam semesta selalu memiliki kejutan. Prediksi ini bersifat dinamis dan dapat berubah. Tetaplah waspada dan jadikan ini sebagai panduan, bukan kepastian mutlak. Jangan lewatkan pembaruan berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kali matahari melancarkan serangan berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah aman di bawah langit yang penuh misteri ini.